Ya, kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asabuas dari Keblinger jadi kebenar. Ya, kita masih tetap fokus konsisten untuk membahas sebuah topik-topik atau sebuah pernyataan atau konsep di dalam Alkitab yang kita anggap Keblinger dan yang kita ingin berikan masukan kepada kebenaran. Tentunya silakan teman-teman yang mendengarkan podcast ini boleh memberikan feedback, masukan, ya. Boleh juga follow Instagram Akap Podcast dan kita bisa berkomunikasi lewat Instagram itu. Nah, topik hari ini nih, Bo. Yes, kok. Topiknya adalah memperkatakan firman. Wah, mantap. Wah, ini lagi zaman-zaman COVID ini ya. Orang-orang tiba-tiba suka memperkatakan firman. Ya. Dan yang diperkatakan firman yang jurus-jurus untuk menghalau COVID. Ya. Ya, Mazmur 91. Sakit penyakit, sampar, semua. Pokoknya ayat ke-14 dari Mazmur 91 dikatakan, karena hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Meluputkan. Ya, nah nanti kita akan bahas lagi di sesi podcast lainnya, kasih judul diluputkan. Wah, betul. Ya, kita nggak bahas dulu di sini. Ya, yang kita bahas hari ini adalah orang-orang mempunyai konsep bahwa kalau saya memperkatakan firman, maka firman itu bisa terjadi. Ini kalau di dunia sekuler, di dunia bisnis, di dunia training ya, Bu. Ini namanya afirmasi. Afirmasi. Saya hebat, saya kuat, pantang menyerah, saya bisa lakukan sesuatu. Afirmasi. Jadi kita di sekuler pun berkata afirmasi tanpa aksi itu hanyalah halusinasi. Nah, betul. Ya, saya hebat, sukses, sehat. Nah, orang-orang Kristen sekarang sudah mulai menggunakan ayat-ayat firman Tuhan menjadi mantra nih. Nah, itu dia. Ya, firman Tuhan berkata bla 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 bla, karena saking takutnya maka dia pakai firman. Benar. Ya, kita nggak salahkan ya, boleh ya, karena firman Tuhan kan kita yakini dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Betul. Ya, namun yang menarik adalah apakah yang mengucapkan firman itu adalah orang-orang yang mengerti firman. Nah, itu benar. Ya. Nah, saya akan bacakan Yosua pasal 1 ayat ke-8 karena kalimat memperkatakan firman itu sepengetahuan saya diambilnya dari sini. Iya, mantap. Bahkan program-program bacaan Alkitab setahun gereja-gereja ada yang membaca, merenungkan, mempraktekkan, memperkatakan. Nah, semuanya dari sini nih. Iya. Ya, nah ayatnya dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi seolah-olah kita diajar untuk memperkatakan firman, dan ketika ada masalah, kesulitan, kita perkatakan firman itu, sehingga masalah kesulitan itu bisa diatasi dengan kita memperkatakan firman. Ya. Menurut teologi, sudut teologi bagaimana tuh, Bu? Ya, gini Panta. Jadi kalau kita based on Yosua pasal 1 ayat 8, kita harus tahu konteksnya dulu. Ternyata itu ditulis oleh Musa kepada Yosua untuk memasuki tanah Kanaan. Kenapa? Karena penting buat mereka punya identitas yang baru, Panta. Oke. Mereka bangsa budak, mereka diputar 40 tahun di padang gurun, lalu masuk ke tanah perjanjian, tapi mentalnya nggak boleh budak. Sehingga Yosua kasih tahu, Tuhan kasih tahu ke Yosua, kamu jangan lupa ya perkatakan firman, perkatakan Taurat. Dan firman atau Taurat yang di ayat itu dimaksud adalah 10 hukum Taurat, Panta. 10 hukum Taurat ya? 10 hukum Taurat. Jadi bukan seluruh Alkitab yang kita punya sekarang, karena dulu belum ada. Oke. Nah, sehingga kalau kita mengerti konteks itu, berarti Tuhan sedang memberikan identitas baru bahwa mereka umat pilihan Tuhan. Caranya bagaimana? Mereka harus hafal di luar kepala atau di dalam kepala lah. Kalau di luar lupa berarti kan. Mereka harus ingat benar. Betul. Identitas mereka tuh siapa? Caranya gimana? Perkatakan 10 hukum Taurat itu. Gitu, Panta. Oke. Ya, jadi kembali lagi, Panta, kalau konteksnya Yosua 1 ayat 8 itu untuk bangsa Israel saat itu. Oke. Jadi bukan untuk seluruh orang Kristen atau orang percaya masa kini, Panta. Jadi ketika Yosua nanti mau masuk ke tanah perjanjian, maka Musa dipanggil Tuhan di gunung Sinai, diberikan 10 perintah Allah.
Persis. Dan 10 perintah Allah itu yang dianggap sebagai kitab Taurat itu. Yes. Dan mereka perlu memperkatakan 10 hukum Allah itu. Betul. Nah, itu berarti diperkatakan itu ya, 10 perintah Allah ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita mau konsisten dan yang kontekstual untuk kita bahas tentang bagaimana kita memperkatakan firman yang tepat. Nah, saya mau ajak Pak Anta kita baca dulu Lukas pasal 4, Pak Anta. Lukas 4 ayat 9 dan sampai ayat 12. Ini peristiwa yang sangat terkenal, yaitu waktu Yesus dicobai, Pak Anta. Saya bacakan ya. Kemudian ia membawa Yesus, ia itu artinya iblis tuh. Karena Yesus dicobai iblis. Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ini yang menarik nih, Panta, ayat 10. Sebab ada tertulis, berarti firman nih. Ini firman, iblis ngomong firman, Panta. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Itu yang sering kita baca tuh orang Kristen memperkatakan firman. Ternyata ayat ini dikutip iblis, Panda. Nah, terus ya ayat 11-nya bilang ini, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus tahu iblis pakai kata-kata firman itu untuk mengecoh Yesus. Makanya Yesus bilang gini di ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman. Nah, jadi cuma mengatakan firman belum tentu itu firman. Jadi Yesus harus konfirmasi dulu. Buat kita yang baca sekarang nih loh firman yang benar. Firman yang benar katanya gini, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi pantai gini teman-teman, kalau kita cuma bilang saya perkatakan firman tanpa ngerti firman itu seperti apa, kita sedang mencobai Tuhan Allah kita. Jadi Panta bilang afirmasi itu Panta. Ngomong Mazmur 91 Tuhan jaga tapi nggak jaga tubuh, nggak mau prokes. Kalau kena nyalain Tuhan. Nah gitu Panta, kira-kira gitu Panta. Betul ya. Jadi kalau kita hanya sekedar menghafal ayat, iblis juga hafal tuh. Hafal persis. Yang hanya bedanya. Jadi kalau kita mau berbeda dari iblis, berarti kita perlu memahami firman Tuhan, bukan hanya hafal, sampai kepada konteks-konteksnya. Persis. Ya. Makanya kalau kita membaca firman Tuhan, ada orang berdoa gitu kan, yang namanya Paulus, dia berdoa supaya duri dalam dagingnya dikeluarkan atau dicabut oleh Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak mengabulkannya. Betul. Berarti pengabulan doa itu bukan tentang imannya besar atau kurang pelayanan. Betul. Itu tentang hak prerogatif Tuhan. Persis. Ya kan? Sehingga Tuhan juga mengajarkan kepada kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Nah, kalau paham ini, maka orang-orang yang berdoa dan doanya belum dijawab atau tidak dijawab, dia nggak akan marah dan nggak akan kecewa. Persis. Ya, jadi problemnya adalah memperkatakan firman seolah-olah firman yang diperkatakan itu adalah pelindung dan dia akan menggunakan firman itu supaya melawan keadaan-keadaannya sekarang. Nah, ya, tanpa memahami dengan betul keseluruhan konteks dari firman Tuhan itu. Persis. Ya kan? Ya, Tuhan firman-Mu berkata bahwa roh yang ada dalam diriku lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Nah, itu. Lalu dia dengan sengaja masuk ke night club. Nah, dia bertemu dengan banyak macam aktivitas keduniawian, tapi dia meyakini firman-Mu berkata rohku lebih besar. Tapi mencoba diri sendiri. Persis. Orang jelas Panta, kalau dia pakai ayat firman-Mu, katanya roh dalam diri kita lebih besar. Loh, kalau lebih besar roh yang lebih besar itu pasti nggak membawa dia ke night club, kan gitu kan? Kalau dia udah masuk ke pencobaan yang dicobai oleh diri sendiri ya, berarti kan rohnya udah nggak ada tuh Panta. Iya, makanya investasi pengen cepat kaya, akhirnya investasi bodoh, duitnya ambil ratusan juta, lalu dia berkata, Tuhan firman-Mu berkata, engkau bisa memulihkan dan sebagainya. Ya, so teman-teman ini yang keblinger adalah kalau kita menggunakan firman Tuhan menjadi sebuah, saya sebut lagi ya, painkiller atau Hansaplast, nama mereknya ya, untuk hanya sekedar mengobati sakit kita saat itu. Dan kita seolah-olah ada juga yang memaksa supaya jadilah Tuhan firman-Mu berkata demikian, maka harus demikian.
Ya, seperti kita buka singkat ya, di Mazmur 91 katanya yang hatinya melekat kepadaku akan diluputkan. Ya. Tapi kenyataannya murid Tuhan Yesus 12 itu melekat dengan Yesus, tapi 12-12-nya menderita bahkan martir. Persis. Ya, jadi perlu ada pemahaman lebih mendalam tentang mengutip ayat, bahkan memperkatakan ayat. Ya. Persis. Ya. Oke, jadi yang kebenar gimana nih nasihatnya, Bu? Nah, gini Pak teman-teman. Saya baca satu ayat lagi. Yohanes 17 ayat 17. Ini doa Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita semua orang percaya. Perhatikan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi Pak Anta, firman Tuhan adalah kebenaran, dan di ayat lain dikatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakanmu. Betul. Jadi kalau kita memperkatakan firman, tapi firman itu belum memerdekakan kita, belum kita lakukan, belum ada di dalam keseluruhan hidup kita, kita belum bisa dikatakan sebagai memperkatakan firman, Panta. Makanya bedanya tipis ya. Ada orang yang berdoa karena beriman, ada orang yang berdoa karena takut. Nah itu. Ada orang yang memperkatakan firman karena takut juga. Betul. Jadi kalau firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata bahwa firman itu sekarang ada di tengah-tengah kita, yaitu Yesus. Jadi firman Tuhan adalah diri Yesus sendiri, Yesus di dalam kita, firman di dalam kita, jadi seharusnya kita memperkatakan Yesus. Bukan memperkatakan firman untuk memperkuat apa maunya kita. Gitu. Yang tadi Pak Anta udah sampaikan tuh. Bukan cuma sekedar mantra atau painkiller, tapi lebih dari itu kita memperkatakan apa yang memang sudah ada di dalam hidup kita. Ya. Kalau Pak Anta bisa bilang gini, saya udah berkecukupan, saya kaya. Setuju. Tapi kalau saya bilang, saya orang kaya, saya lihat kayaknya rumah juga belum lunas gitu Pak Anta. Saya lagi ngomong apa nih? Cuma sekedar memberikan saya kekuatan untuk merasa kaya, atau memang saya faktanya kaya? Nah, kira-kira gitu Pak Anta. Kalau kita perkatakan firman, kita bilang Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, tapi masih ada ketakutan, kan itu sama aja kita munafik, Pak Anta. Ya, oleh karena itu kita perlu dimerdekakan dulu dari kebenaran itu. Persis. Memahami firman Tuhan, ikuti podcast Akap, baca Alkitab tiap hari, minta Roh Kudus menerangi pikiran, hati, dan jiwa kita, supaya kita bisa paham konteks firman Tuhan. Persis. Oke, thank you. Terima kasih, waktu kita sudah habis. Sampai ketemu dalam program Akap selanjutnya ya, Pak Boas ya. Siap, Pak Anta. Oke, God bless buat pendengar semuanya. God bless. Tuhan berkati.